Kamu tahu tidak puisi itu apa? Kamu ingin tahu? Ayo kita dengarkan contoh puisi ini. Hujan bulan Juni. Tak ada yang lebih tabah dari hujan bulan Juni. Dirahasiakannya rintik rindunya kepada pohon berbunga itu. Tak ada yang lebih bijak dari hujan bulan Juni. Dihapusnya jejak-jejak kakinya yang ragu-ragu di jalan itu. Tak ada yang lebih arif dari hujan bulan Juni. Dibiarkannya yang tak terucapkan diserap akar pohon bunga itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, puisinya sudah didengarkan? Nah, itu tadi adalah contoh puisi Supardi Djoko Damono yang berjudul Hujan di Bulan Juni. Kali ini kita akan belajar bab 4 tentang indahnya berpuisi. Nah, di bab 4 ini yang akan Ibu bahas yang pertama adalah pengertian puisi, unsur-unsur puisi, menyimpulkan puisi yang di dalamnya ada isi puisi, dan jenis-jenis puisi. Nah, supaya lebih jelas, mari kita lihat tayangan video berikut ini. Jangan lupa siapkan catatannya dan kerjakan setiap soal yang Ibu berikan di akhir slide ya. Jangan lupa like dan subscribe supaya Ibu lebih semangat lagi untuk membuat video pembelajaran. Puisi merupakan teks karangan yang mengungkapkan perasaan dan mengutamakan keindahan kata-kata. Nah, selanjutnya unsur puisi ada yang pertama ada majas dan irama. Majas adalah bahasa kias yang menciptakan kesan tertentu. Majas perbandingan, majas pertentangan, perulangan, dan perumpamaan. Tetapi yang sering muncul adalah majas personifikasi, majas hiperbola, dan majas paralelisme. Personifikasi adalah majas yang mengungkapkan benda mati seolah hidup. Contohnya, bulan tersenyum cantik. Majas hiperbola, contohnya mataku jatuh melihat lirikannya. Majas hiperbola ini artinya majas yang menyatakan sesuatu itu dengan berlebihan. Paralelisme artinya majas yang mengungkapkan perulangan. Jeritanku tak kau dengar, jeritanku tak kau hiraukan. Majas yang diulangi adalah jeritanku. Irama atau musikalitas, alunan bunyi yang teratur dan berulang, memberikan jiwa pada kata-kata, membangkitkan emosi. Emosi bisa sedih, senang, kecewa, marah, bahagia, dan lain-lain. Irama harus diekspresikan sesuai dengan makna yang terkandung dalam puisi. Tidak mungkin jika makna yang terkandung di dalam puisi menyatakan kesedihan, irama yang diucapkan mengungkapkan kegembiraan. Jadi harus senada. Unsur puisi berikutnya adalah penggunaan kata konotasi atau kata yang bermakna kias. Kita ambil contoh, kata-katanya begitu tajam, bukan berarti orang tersebut menggunakan pisau untuk berbicara. Selanjutnya, kata berlambang atau simbol, bunga menyimbolkan keindahan. Nah, selanjutnya pengimajinasian. Pengimajinasian puisi dibagi menjadi 3. Yang pertama ada auditif. Auditif berarti mengimajinasikan yang bisa didengar, visual yang bisa dilihat, dan taktil yang bisa diraba. Pengimajinasian auditif, suaranya begitu merdu terdengar. Contoh pengimajinasian visual, laut membentang luas. Contoh pengimajinasian taktil, angin menyentuh setiap pori-pori kulitku dengan lembut. Jenis puisi yang pertama puisi naratif, mengungkapkan cerita atau penjelasan penyair. Jenisnya ada balada dan romansa. Balada adalah cerita tentang orang perkasa atau pujaan, sementara romansa puisi yang menggunakan bahasa romantis yang berkisah tentang percintaan. Jenis puisi yang kedua adalah puisi lirik. Puisi lirik ada elegi dan serenada serta ode. Elegi menyatakan perasaan duka, serenada menyatakan sajak percintaan yang dapat dinyanyikan, dan ode berisi tentang pujaan terhadap seseorang, sesuatu, atau keadaan.
Jenis puisi berikutnya adalah puisi deskriptif, yang di dalamnya terdapat satir dan puisi kritik sosial. Satir mengungkapkan perasaan tidak puas penyair terhadap sesuatu dengan cara menyindir atau menyatakan keadaan sebaliknya. Sementara kritik sosial, ini kebalikannya, yaitu dengan cara membeberkan kepincangan atau ketidakberesan keadaan orang tersebut. Jadi puisi kritik sosial ini dia menyatakannya secara belak-belakan. Untuk mengetahui sejauh mana pemahaman kalian terhadap materi yang sudah sampaikan, mari kita kerjakan soal berikut ini.